membawakan bayi dewasa dengan judul teknik sternotomi pada dan kanulasi pada bedah jantung dewasa. Eh, yang pertama untuk sternotomi, ini merupakan prosedur rutin yang dilakukan pada bedah jantung, baik dewasa maupun pediatri. Jadi setelah setelah pasien diinduksi dengan dalam posisi supine, kita lakukan ganjal pada punggung agar bagian dada pada pasien ini lebih terekspos terangkat. Kemudian kita desain dulu insisinya dengan biasanya dengan marker secara linear dari atas sampai bawah, kemudian baru didesinfeksi dan draping. Nah, untuk desain insisinya sendiri ini dilakukan secara midline dengan arah vertikal antara suprasternal notch dari atas sampai proses sifoid di bawah. Kemudian setelah dilakukan desinfeksi dan draping, baru kita lakukan insisi pada kulit. Namun insisinya ini bukan sampai atas pada suprasternal notch, namun sedikit di bawah atau sedikit di atas dari angulus superfisi atau sekitar 1 cm di bawah suprasternal notch, dilakukan linear hingga ujung dari proses sifoid. Kemudian setelah kulit terbuka, kita lakukan diseksi dari jaringan lemak dan fasia presternal secara lapis demi lapis dengan diatermi hingga sampai fasia dan ada. Pada saat kita dibebaskan dengan diatermi ini, posisi jari tangan kiri melebarkan kulit supaya kulit tetap tegang dan insisi kita bisa tetap lurus. Kemudian setelah dibebaskan fasia subcutaneous fat dan fasia, kita bisa bebaskan interclavicular ligamen di pol atas atau pol superior dari manubrium sterni. Kita bebaskan dengan diatermi, kemudian bergantian dengan blunt dissection ke arah retrosternal. Namun pada saat membebaskan jaringan ini perlu diperhatikan adanya jugular venous starch yang berjalan melintang dekat dari manubrium sterni. Karena kalau terdapat cedera pada struktur ini, maka akan lebih sulit kontrol pendarahannya. Kemudian di bagian bawah, di pole inferior, kita bebaskan di bawah proses sifoid itu sampai linea alba, sampai 2 sampai atau 3 cm. Namun hati-hati untuk supaya tidak membuka peritoneum. Apabila peritoneum sampai terbuka, maka segera dijahit agar tidak ada kontaminasi yang masuk dari peritoneum mencapai mediastinum. Kemudian jika proses sifoid masih masih intak, dapat dilakukan digunting di bagian tengah, kemudian dilakukan blunt dissection dengan jari ke arah retrosternal, sehingga bagian belakang dari sternum ini terbebas dari perikardium di bawahnya. Kemudian baru kita setelah terlihat pole superior dan pole inferior dari sternum, baru kita lakukan marking dengan diatermi. Sama ini dilakukan secara midline vertikal dengan acuan atas bawah itu kita gunakan suprasternal notch dan sifoid sebagai acuan. Kemudian dari samping-samping kita gunakan jarak antara dua ribs. Jadi insisi desain insisi kita tetap di tengah-tengah dari sternum. Kemudian setelah desain insisi dengan diaterminya selesai, kita lakukan tes dulu sternal saw-nya sebelum kita pasang pada sternum. Setelah kita pastikan bahwa saw-nya bekerja, kita pasang saw di bawah sternum, kita kaitkan di bawah sternum, posisinya dengan menempel pada dinding posterior dari sternum. Kemudian kita minta untuk anestesi untuk Lansdowne. Ini tujuannya untuk menghindari cedera pada pleura dan paru. Kemudian dengan saw-nya agak sedikit diangkat, kita lakukan sternotomi. Ini bisa dilakukan secara caudocranial maupun kraniokaudal, tergantung preference dari operator. Setelah selesai, kita minta untuk lungs back on pada anestesi. Kemudian kita lakukan rawat perdarahan. Yang pertama dengan diatermia atau kauterisasi pada bagian periosteal dari sternum. Jadi bagian atas dan bawah sternum. Kemudian pada bagian medula dari sternum kita aplikasikan bone wax secukupnya. Setelah rawat perdarahan baru kita pasang retractor. Setelah mediastinum terekspos, yang pertama kita sisihkan timus. Jadi kita dengan cara kita pisahkan kedua lobus dari timus ini dengan diatermi. Kemudian setelah perikardium terekspos, kita buka perikardium dengan cara dijepit dengan 2 pinset, kita nggak diangkat sedikit, kita lubangi dengan
diatermi, kemudian kita bebaskan ke arah atas dan ke arah eh, inferior ke bawah. Setelah perikardium terbuka, kita pegel perikardium dengan benang slip 30. Kemudian kita minta pada perfusionis untuk memasukkan heparin. Kemudian kita dari asisten bisa mulai menurunkan tubing. Yang pertama diturunkan adalah tub arteri yang berwarna merah, kemudian tub vena. Setelah itu baru kita bisa minta speed up untuk dedoubling. Setelah bersih atas dan bawah di sisi operator dan di sisi perfusionis, baru bisa kita klem, kemudian tubnya bisa dipotong. Kemudian untuk kanulasi, yang pertama kanulasi aorta. Untuk target dari kanulasi aorta ini kita lakukan setinggi mungkin yang dianggap aman atau dalam arti cukup untuk aplikasi dari crossclamp nantinya. Untuk fiksasinya, yang pertama kita buat jahitan pursing dengan polipropilen 2030. Jahitan ini dibuat hanya melibatkan tunika adventitia saja, jadi tidak menembus lumen. Kemudian kita pasang tourniquet. Jahitan yang pertama ini kita buat di bagian dalam, kemudian di ujungnya mengarah ke asisten, kemudian jahitan yang kedua di arah luarnya, ujungnya mengarah ke operator. Kemudian pada bagian tengah dari purstringnya ini kita bebaskan sisa-sisa lapisan perikardium supaya nanti pada waktu kanulasi aorta dinding aorta ini benar-benar terekspos dan tidak ada halangan. Kemudian kanulasi pada aorta ini dapat kita mulai setelah tekanan sistemiknya kurang dari 100 mm Hg dan ACT-nya tercapai atau sudah lebih dari 300. Jadi kita siapkan kanulnya di dekat set ortotomi, kita insisi dengan bisturi atau blade nomor 11, kemudian segera insersikan kanulnya dengan ujung kanul atau outflow dari kanulnya ini diarahkan ke arah arkus aorta. Kemudian pastikan bahwa ujung kanul ini sudah masuk dalam lumen aorta dengan cara observasi pulsasi pada kanul. Kemudian kita sesuaikan tekanan pada aortic line monitor itu harus sama dengan tekanan pada ABP atau arteri radialis. Jika sudah sama berarti sudah masuk lumen. Kemudian secure dengan snap yang sebelumnya dipasang. Kemudian kedua snap di kedua sisi itu diikat bersama kanul aorta dengan benang silk. Dilakukan di airing pada kanul. Kemudian baru kita sambungkan dengan tubing di arah perfusionis. Kemudian untuk kanulasi pada vena, kanulasi pada venanya ada dua macam. Untuk yang pertama kanulasi two stage. Ini bisa kita kerjakan pada operasi bedah jantung yang tidak perlu membuka chamber. Jadi pertama kita pegang RAA dengan pinset, kemudian kita insisi dan kita perlebar dengan gunting, kemudian pasang kanul. Kanulnya ini diarahkan ke arah IVC sehingga tip dari kanul ini berada di IVC, sementara lubang pinggir dari kanul ini berada di ruang RA. Untuk tipe yang kedua adalah kanulasi di kafal. Ini bisa dilakukan jika prosedur bedah jantung yang kita lakukan akan membuka chamber, terutama chamber kanan. Jadi kanul yang pertama bisa diletakkan pada SVC langsung atau pada RAA. Kita pegang dengan dua pinset, kemudian venotomi dengan blade 11, dilatasi dengan gunting jaringan, insersi kanul dan kita pasang snap. Kemudian yang berikutnya untuk kanulasi IVC-nya kita kita lakukan dengan teknik yang sama. Insisi insisi IVC, kemudian pasang kanulnya dan dipererat dengan snap. Ya, seperti itu. Kemudian apabila kanulasi di sentral atau kanulasi pada jantung itu dinilai sulit, bisa kita lakukan kanulasi pada femoral. Jadi kanulasi pada femoral ini digunakan terutama yang pertama pada kondisi emergensi, kemudian apabila pasien ini membutuhkan pemasangan CPB, namun tidak perlu stenotomi.
Kemudian pada kasus-kasus high risk sternotomi atau misalnya pada radiostenotomi, kemudian pada kasus dengan aortic pathology, misalnya pada diseksi atau aneurisma aorta ascendens. Namun ada komplikasi sendiri yaitu robekan atau diseksi aorta femoralis, stenosis dan trombosis, kemudian infeksi. Untuk yang terakhir adalah kanulasi kardioplegia. Yang pertama kardioplegia antegrade. Ini kanul dipasang nantinya pada aortic root proksimal dari crossband yang sudah dipasang. Jadi nanti untuk fiksasinya dengan polipropilen 30 bisa dengan benang berplat jet. Untuk kardioplegia antegrade ini kanulnya terdapat side port untuk pressure monitor dan venting. Kemudian untuk kardioplegia retrograde kita lakukan dengan yang pertama pasang jahitan pursing dengan polipropilen 40 pada linear A, arahnya kaudal dari area kanulasi IVC, kita insisi dengan mesh blast di area purse string, kemudian insersi kanulnya, ujung kanulnya ini diarahkan ke arah bahu kiri pasien, jadi tujuannya untuk memasukkan ujung kanul ke arah sinus venosus. Kemudian setelah terpasang, bisa kita konfirmasi posisi kanul dengan palpasi dari eksternal pada sinus koronarius atau bisa kita konfirmasi dengan TEE. Ada pertanyaan nggak?